Timnas Indonesia dijadwalkan tiba di kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa sore waktu Indonesia Barat. Mereka akan langsung bersiap untuk menghadapi Timnas Laos pada matchday 2 grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Skuad Garuda sebelumnya melakoni laga pertama turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu di Yangon, Myanmar. Timnas Indonesia sukses mencuri kemenangan dengan skor 1-0 di Stadion Tuna, Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sebab laga kandang nantinya digelar di Stadion Manahan, Kota Solo. Seperti Indonesia, Laos juga akan mendarat pada sore hari ini. Namun, mereka dijadwalkan tiba lebih dulu lewat bandara lain sekira pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sendiri akan saling berhadapan dalam laga kedua grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memulai Piala AFF 2024 dengan hasil positif 1-0 atas Timnas Myanmar. Sementara itu, Laos menelan hasil negatif di laga pertama. Mereka tumbang dengan skor telak 1-4 dari Timnas Vietnam di kandang sendiri. Hasil itu membuat Timnas Indonesia menempati urutan kedua dengan nilai 3. Puncak klasemen grup B Piala AMEC 2024 dihuni Timnas Vietnam dengan poin 3 tetapi unggul selisih gol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur atas kemenangan yang dicapai Timnas Indonesia di laga pembuka grup B ajang ASEAN Cup 2024 atau yang lebih dikenal dengan nama Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung Senin malam, tim asuhan Shin Tae-yong menang 1-0 atas tuan rumah. Satu-satunya gol dalam laga ini tercipta di menit ke-76 gol dicetak kapten tim yang masuk di awal babak kedua Asnawi Mangkualam. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Awal yang bagus. Apalagi timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, ujar Erick. Erick berharap timnas Indonesia bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan Myanmar, terutama pada babak pertama. Justru tuan rumah mampu memberikan ancaman. Beruntung kiper Indonesia Cahya Supriyadi bermain cukup baik dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang yang menjaga gawang Indonesia tidak kebobolan. Barulah pada babak kedua setelah Shin Tae-yong melakukan 3 pergantian pemain yakni memasukkan Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk dan Victor Detan, menggantikan Alfrianto Nico, Zanadin Faris dan Arkan Kaka, permainan Indonesia lebih berkembang. Setelah mendapat sejumlah peluang, akhirnya pada menit ke-76 Indonesia mampu menjebol gawang Myanmar. Gol ini dicetak dari tendangan Asnawi memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Bola sempat ditepis kiper Myanmar namun bola jatuh terkena mistar gawang dan memantul ke punggungnya dan masuk ke gawang sendiri. Kemenangan timnas Indonesia yang dihuni pemain-pemain muda membuat Kevin Dix turut bangga dan memberikan tepuk tangan. Salah satu anggota anyar timnas Indonesia itu mengapresiasi perjuangan pemain-pemain muda yang memperkuat skuad Garuda dalam laga Piala AFF 2024. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan menang tipis berkat usaha keras saat bertandang ke Stadion Myanmar. Gol tunggal Asnawi Mangkualam menjadi pembeda antara Indonesia dan Myanmar pada laga fase grup Piala AFF 2024. Kabar kemenangan yang diunggah akun Timnas Indonesia di Instagram langsung disambar beragam komentar. Di kolom komentar tak cuma terlihat reaksi dari netizen biasa, tetapi juga terdapat beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Jens Raven. Kevin menampilkan emoji tangan yang bertepuk sebanyak 4 buah. Komentar Kevin tersebut lantas mendapat reaksi dari warganet, baik sekadar hanya memberi emoji balasan atau menyapa.
Rafael Struijk resmi sudah gabung skuad timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dengan begitu, pasukan Shin Tae-yong kini sudah lengkap. Rafael Struijk bergabung ke skuad timnas Indonesia pada hari ini. Bergabungnya pemain berposisi penyerang itu diketahui lewat story Instagram Timnas Indonesia. Kehadiran Rafael Struijk pun mendapat sambutan hangat dari rekan setimnya. Saat ini, Timnas Indonesia sendiri sedang berada di Yangon, Myanmar. Skuad Garuda terus menggempur persiapan jelang melakoni laga perdana grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 melawan Myanmar. Laga itu diketahui akan berlangsung di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar, pada Senin 9 Desember 2024. Sebanyak 23 pemain berangkat lebih dahulu dari Indonesia menuju Myanmar. Jadi, kehadiran Rafael Struijk membuat skuad timnas Indonesia sudah lengkap. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan 24 pemain sudah siap untuk turun laga dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah melakukan persiapan cukup matang. Sumarji mengatakan belum bisa berbicara banyak soal Justin Hubner dan Ivar Jenner, sebab klub masing-masing pemain itu belum memberi jawaban apakah keduanya bisa atau tidak memperkuat timnas Indonesia. Kini, menarik menantikan kiprah timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Selain Rafael Struijk, sejumlah pemain abroad juga dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Di antaranya ada Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong menyebut timnas Indonesia punya kans untuk melaju ke final Piala AFF 2024. Menurut sang pelatih, capaian itu bisa diwujudkan jika Indonesia punya persiapan dan berlatih dengan baik. Indonesia berada di grup B pada Piala AFF 2024 ini. Pratama Arhan dan kolega akan bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Dua tim paling atas klasemen akhir akan lolos ke semifinal. Perjalanan Indonesia di grup B diawali dengan laga tandang ke markas Myanmar. Laga akan dimainkan di Stadion Tuna pada hari Senin, 9 Desember 2024, mulai pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Rata-rata usia pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini adalah 20,33 tahun. Indonesia jadi negara dengan skuad paling muda pada edisi ini. Sebagai perbandingan, rata-rata usia skuad Malaysia adalah 25,56 tahun. Dengan mayoritas pemain muda, Shin Tae-yong sadar bahwa Piala AFF 2024 ini akan sulit bagi timnas Indonesia. Namun, bukan berarti pria asal Korea Selatan pesimis. Dia yakin Indonesia punya potensi untuk melaju ke babak final. Kita akan melawan tim nasional pada level senior. Pastinya ini akan berat bagi kita. Tetapi akan mempersiapkan tim ini dengan baik. Dengan latihan organisasi yang terstruktur, kemungkinan besar kami punya peluang untuk mencapai final, kata Shin Tae-yong. Di skuad timnas Indonesia ada beberapa pemain yang punya jam terbang tinggi. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand bahkan sudah pernah bermain di Piala Asia. Rafael Struijk juga punya jam terbang tinggi. Calvin Verdong dan Tom Hae mengaku tidak banyak berpikir ketika mendapat tawaran memperkuat timnas Indonesia karena sebuah alasan kuat. Verdong adalah salah satu pemain yang beralih warga negara dan kini menjadi penggawa timnas Indonesia. 7 cup sudah dicatatkan pemain 27 tahun itu bersama skuad Garuda. Dalam wawancara di kanal YouTube Tom Hae yang bernama The Highway, Verdong mengungkap dirinya tak bertele-tele dalam mengambil keputusan menjadi warga negara Indonesia dan bermain membela merah putih. Karena saya berpikir sepak bola sedang berkembang di sana, ucap Verdong dengan mantap. Selain itu, Verdong juga sudah melihat beberapa pemain yang lebih dulu melepas paspor Belanda demi memperkuat timnas Indonesia, seperti yang dilakukan Tom Hae dan Jay Itzes. Tak berbeda dengan Verdong, Hae yang lebih dulu menjalani naturalisasi merasa ada sebuah kemampuan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan seperti yang dia jelaskan, saya sangat bangga bermain untuk timnas. Saya tidak berpikir soal itu.
Jadi sekarang kami sedang berjuang untuk Piala Dunia. Beber Hai. Verdonk dan Hai yang sama-sama pernah memperkuat timnas Belanda pada level kelompok umur, sudah membela Indonesia sejak fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdonk baru start pada Juni 2024, sementara Hai sudah mulai 3 bulan lebih dulu. Kini keduanya bahu-membahu bersama pemain lain di timnas Indonesia mengejar impian berlaga di Piala Dunia 2026.